Halo, semuanya. Wah, kita general reading ya. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Ini mungkin vice versa atau terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa, yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Jadi kali ini kita membahas temanya tentang koneksi kamu sama dia ya. Ya kalian yang punya koneksi kuat sama seseorang, koneksi apa gitu ya. Mau ini mirror, mau twin flame, soulmate. Kita lihat gitu koneksi kamu nih sama dia bagaimana di tahun 2022. Ya kita cek energi gitu ya. Seperti apa koneksi kamu ini dengan dia di 2022. Oke, kita lihat ya. Nah, look at the bigger picture. Wih, jadi aku ngelihat di 2022 ini ya, dia ini orang yang dealing dengan kamu, orang yang punya koneksi kuat sama kamu ini, dia memandang kamu banget ya. Dia istilahnya apa ya, melihat kamu banget gitu. Dia memandang kamu dari segala sisi. Dia melihat kamu dari segala sisi. Mungkin dia memperhatikan kamu diam-diam gitu ya. Atau dia memikirkan kamu diam-diam. Dia kayak berpikir atau dia mempertimbangkan bahwasanya ya seperti bagus gitu ya, atau baik kalau ada hubungan dengan kamu. Istilahnya juga kayak kamu tuh membawa perubahan baik buat dia. Nah, apalagi ini orang yang negatif ya energinya. Mungkin dia pernah toxic gitu ke kamu. Pernah ada kelakuan dia buruk ke kamu. Tapi dia kayak orang yang merasa di 2022 ini dia seperti melihat sisi positif dalam dirimu. Dia jadi kayak orang yang mau melakukan hal positif ke kamu. Beberapa dari mereka berani speak up, berani bicara sama kamu. Mungkin dia berani menyapa kamu gitu. Ya beberapa dari mereka jadi kayak merasa ya kamu tuh pantas untuk diperjuangkan. Gitu say. Jadi ya, so far so good ya. Ini lumayan bagus sejauh ini. Nih, dia merasa kayak nanti tuh ada momen, ada saat-saat dia merasa tenang, ada saat-saat nanti dia merasa kamu sudah pernah baik nih sama aku merasakan kenyamanan, aku ngerasa bahagia sama kamu. Jadi kayak dia tuh mau ngasih kebahagiaan juga ke kamu. Ini beberapa dari mereka mungkin muncul rasa-rasa kasihan sama kamu. Mungkin muncul rasa-rasa kayak rindu sama kamu. Mungkin muncul rasa-rasa kayak ya sudah introspeksi diri gitu, udah kayak koreksi diri. Ternyata aku gak boleh menyalahkan kamu, apalagi menyalahkan keadaan. Aku harusnya berpikir bijaksana. Aku harusnya ya menjaga hubungan baik dengan kamu. Nah, ada yang seperti itu. Ini aku rasa orang yang dia nggak biarkan kamu berjuang sendirian lagi. Apa memang ini nanti keadaan berubah ya? Soalnya aku ngerasain sense kayak di sini ada sesuatu yang terjadi di 2022 yang membuat dia tuh akhirnya bisa punya energi untuk bicara apa adanya sama kamu, atau dia bicara jujur ya, tentang perasaan kah, tentang sesuatu yang dia pendam, atau ya dia merasa bisa melakukan sesuatu ke kamu. Ini bagus sih ya.
Oke, mungkin ada yang mengikuti vibrasimu ya. Apalagi kalau ini koneksinya spiritual banget. Atau nanti kamu lihat gitu ya. Apabila orang ini energinya mulai positif seperti kamu, apalagi dia mengikuti energimu menjadi lebih baik, itu kayak nyata banget gitu. Berarti koneksi kalian selama ini ada faedahnya gitu. Ini ada peluang buat bersatu ya, say. Tuh. Jadi apa ya, ini beberapa kalian atau memang kalian dealing sama orang yang ribet ya. Kan ada nih orang yang punya personal issue, tertutup, misterius, banyak drama, sensitif, emosional ya, keras. Tapi keras-keras gitu ada plan-plannya. Cuma ya di sini aku merasa dia bisa mengalahkan ketakutannya itu. Dia bisa melawan dirinya nantinya. Apalagi di sini ada energi dia bisa melawan egonya, ya. Dia nggak mau ngasih makan egonya lagi. Dia kayak orang yang berdamai gitu dengan keadaan. Dia nggak mau menyalahkan keadaan, nggak mau menyalahkan kamu. Dia nggak mau lagi keras sama dirinya sendiri. Dia jadi kayak orang yang aku terlalu berpatok sama apa yang aku pikirkan. Seharusnya aku juga lihat perasaanmu gitu. Jadi kayak ini ada sesuatu sih yang dia lakuin ke kamu ya. Setidaknya ya ini ada tentang komunikasi, pembicaraan yang dia berikan ke kamu setelah dia sudah tenang. Kalau dia rasa sudah tenang di alamnya, atau dia merasa aku udah begitu lama memikirkan kamu, aku udah tahu sih salahnya itu di sini, harusnya aku nggak begini nggak begitu. Nah, apalagi kalau kamu memang orangnya baik ya, dia mau melawan egonya, atau kayak dia berusaha memenangkan egonya terus, atau dia melawan ingatan tentang kamu, itu kayak ya nggak bisa gitu. Namanya orang baik ya baiklah ya, kebenaran kan terungkap. Jadi sesering-sering apapun dia cari celah bahwasanya kamu tuh ada buruknya atau apanya, atau dia rasa kamu nggak terbaik ya, Tuhan di sini kan ngasih tahu ya, malaikat-malaikat, spirit guide, semesta itu kan bekerja. Jadi kayak orang sebaik kamu tuh harusnya diberi keadilan ya. Jadi di sini ada orang yang dia akan berusaha sekuat tenaga sih untuk memperlakukan kamu dengan baik ya. Ini bisa siapa aja. Kita lihat lagi. Nah, aku merasa ini mimpi-mimpimu ya, satu persatu tercapai di 2022. Aku ngerasa di sini kamu yang udah ikhlas ya. Apalagi kamu benar-benar udah maafin orang ini yang pernah menyakiti atau siapa. Ya, kamu sebenarnya tinggal minta aja gitu sama Tuhan gitu. Kamu pengen apa? Aku pengen rumah. Nah, atau aku pengen helikopter. Aku pengen jet pribadi, say. Atau ya misalnya pengen kapal pesiar atau apa ya. Itu bisa terwujud ya. Di sini aku ngelihat malaikat-malaikat itu menjaga kamu dalam kebaikan. Ini terkhusus kalian yang benar-benar kayak kamu memaafkan, mengikhlaskan. Kamu nggak membawa egomu kayak dia ini. Kamu nggak mau beradu ego dengan orang ini. Nah, kalau kamu tidak beradu ego gitu ya, di sini kayak makin banyak gitu malaikat-malaikat yang menghampirimu. Jadi kamu pengen apa tuh kayak dikasih jalan untuk mendapatkan itu ya. Kemudian di sini aku lihat energi kamu tuh di 2022 ya, dalam koneksi ini. Mungkin agak sulit kamu melihat perubahan dari orang ini. Atau kalaupun ada perubahan dia,
kayak sedikit-sedikit gitu perubahan dia, sedikit-sedikit pergerakan dia. Kayak misalnya dia akan menyapa kamu, tapi kayak gitu, letoy. Beberapa kalian dealing sama orang yang nggak percaya diri, ya, penakut kah, atau ya dia punya trust issue sama dirinya sendiri. Jadi pergerakan dia tuh mungkin sedikit-sedikit ke kamu, jadi kamu kayak ya udah gitu, nggak mau terlalu berharap. Ya kalau dia mau jaga lagi komunikasi ya nggak apa-apa, tapi kalau dia rasa masih maju mundur ya udah gitu, toh udah biasa juga kan. Menghadapi orang seperti ini. Nah, kamu rasa gitu. Tapi di sini kayak ada lagi muncul semacam kamu tetap yakin, kamu tetap beriman, kamu tetap kayak percaya bahwasanya ya Tuhan bakalan membuat semuanya itu tepat pada waktunya. Kamu percaya bahwasanya ya semua itu indah pada waktunya. Aku ngerasain sense seperti itu. Tapi di sini muncul lagi tentang kartu ego ya. Kartu ego bahwasanya ya kamu tuh pengen semua terlihat nyata, kayak ya kalau bisa bersatu harusnya gini dong, harusnya dia cepetan ngelakuin ini, harusnya dia bicara ini, harusnya dia berjuang atau apa. Ya itu kan ngasih makan ego kita aja. Nah, aku pernah bahas itu. So di sini kayak rilis lah energi negatif itu. Jangan persilakan lagi energi toksik masuk ke dalam dirimu, ya. Kalau kamu memang mencintainya atau masih mencintainya, jangan bohongi dirimu sendiri. Karena Yang Maha Kuasa dan semesta itu tahu kalau memang masih dia yang kamu cintai, ya dialah orangnya. Terimalah dirimu yang memang masih mencintainya. Gimana ke depannya ya. Aku rasa kalau kamu udah nanam kebaikan, kamu tinggal nunggu aja bagaimana kebaikan itu datang, atau bagaimana dia datang ke kamu. Dan kamu sama dia terlindungi ya, kamu terjaga. Beberapa dari kalian ya, kamu akan paham, kamu akan mengerti. Ternyata kamu sama dia itu dijaga terus gitu, kayak dia mau kemana aja, kamu mau kemana aja, dijaga terus nih koneksi. Karena aku ngerasa ya ini ada yang bersatu ya, beberapa seperti itu. Atau kalian itu dijaga untuk ada dalam koneksi ini, masih kayak stay di koneksi ini ya, karena masih ada dalam pembayaran karma, jadi kayak koneksi ini masih dijaga gitu. Tapi beberapa kalian yang meminta dengan sungguh-sungguh ya, ini beberapa bisa bersatu tuh, apalagi kalau berjuang ya. Jadi kalau ada tanda-tanda dia mau berjuang ke kamu, kamu pun mau, atau ada tanda-tanda nanti kalau memang keadaan mendukung, ternyata ada nih celahnya, ternyata akhirnya gini nih keadaannya, kayak kita bisa nih bertemu di titik yang sama, kita bisa menyatu di titik yang sama. Oke, ya minum dulu kak. Udah makan belum? Ini ada Taurus ya, Sagittarius, Gemini, Capricorn, Cancer. Ada Virgo ya. Libra, Aquarius. Ada Leo ya, Sagittarius, Aries. Pisces, Scorpio. Ini strong, Cancer. Sagi ya, Sagittarius, Capricorn, Leo sudah, Taurus, kemudian tadi ada Gemini, lalu ada Pisces ya, bisa energi saja ya say. So di 2022 dia tuh galau banget, atau memang hidupnya sulit, hidupnya susah, atau memang masih sulit, masih susah, atau memang masih nggak bahagia di 2022.
Orang yang dealing dengan kamu mungkin ya dia masih kayak ada di tahap yang memang begitu dulu lah jalan hidupnya dia. Banyak banget karma yang harus dia bayar gitu. Ini bisa kayak dia tersadar aja, hidupku gini-gini aja nih, 2022 rezekiku mandek. Nah, dia kadang ngerasa gitu. Atau aku susah banget nih bahagia sama siapa gitu ya. Tapi dia kayak sadar, ini karmaku. Ya, kelakuanku aja gini. Lingkunganku aja toksik ya. Keluargaku aja begini. Ya, banyak hal yang dia sadari gitu. Ini situasi galau, tapi orang ini berusaha bangkit ya. Dia tuh berusaha bangkit. Aku harus bisa bangkit. Aku harus bisa berjuang untuk kebahagiaanku di masa depan. Makanya di sini beberapa dari mereka ya, kalau dia rasa udah sulit sama kamu, dia mau tuh membuka hatinya ke yang lain. Dia mau kayak, ya udah aku fokus aja sama yang lain, yang ada di sisiku, yang ada di sekitarku. Tapi di sini muncul lagi rasa-rasa kayak, aku kecarian kamu. Kok jadi kangen ya? Kok aku merasa pengen tahu kabar kamu ya? Nah, ini orang ini ada energi dia kayak, ya dia bisa gitu fokus ke yang lain. Dia mungkin akan berusaha tidak cari tahu kamu, tapi nanti ada momen dimana dia cari tahu kamu lagi. Dia cek lagi sosmedmu, dia cek lagi kontakmu, kamu masih pakai nomor ini enggak, sosmedmu masih ini enggak, kamu privacy enggak. Kalau kamu kunci ya dia sedih gitu, tapi kalau kamu buka sosmedmu ya dia cek sosmedmu, ada enggak lingkaran storymu, kamu bikin status enggak, kamu online enggak gitu. Tuh sih. Dan di sini jadi kayak muncul energi dia yang kok cinta itu tumbuh lagi, kok rasa sayang itu tumbuh lagi ke kamu. Nah, dia merasa dia merasa semua membagongkan gitu. Oke, di 2022 kamu nih makin keren sih ya. Jadi aku tuh bacain tadi di atas, di baris pertama ini kemungkinan tadi energi dia yang tadi itu, di bawah ini kemungkinan energimu ya. Oke, ulang. Di baris pertama tadi itu kemungkinan energi dia yang terkoneksi dengan kamu ya, yang galau tadi itu. Ya begitulah kondisi dia di 2022. Di baris kedua ini di bawah ini aku bacain energimu ya, energimu dalam koneksi ini, di kehidupan ini. Tapi ini general reading ya, bisa vice versa, bisa terbalik. So, di 2022 kamu menarik sih ya. Beberapa kalian, ya sorry to say nih, mohon maaf kayak sebelumnya kamu tuh nggak terlalu gimana-gimana. Mungkin sebelum-sebelumnya kamu bukan apa-apa. Tapi di 2022 kamu tuh ya bagus sih energimu. Jadi kayak Tuhan ngangkat derajat kamu gitu. Kamu menjadi seseorang yang lebih menarik, kamu lebih cantik, lebih ganteng. Mungkin rezeki kamu lebih banyak, kerjaanmu, usahamu lebih lancar gitu. Jadi kamu kayak orang yang ya kamu menarik banget sih. Aku ngerasa kamu bisa berdiri di kakimu sendiri. Jadi orang-orang yang pernah anggap remeh atau orang-orang yang pernah sepele sama kamu tuh kayak akhirnya diam gitu, bungkam gitu. Mungkin ada kesuksesan dalam dirimu ya di 2022. Tuh. Dan aku ngelihat di sini kamu bisa menseleksi orang-orang yang gak ada faedahnya. Kamu kayak bisa menseleksi teman, menseleksi orang-orang di sekitarmu yang toksik itu ya bye gitu. Kamu kayak bisa menyaring energi-energi atau menyaring orang-orang yang positif aja yang bisa hadir di hidup kamu. Termasuk dia gitu. Kamu kayak bisa menyaring. Ya kalau dia bisa lebih baik ya aku welcome, aku nerima. Tapi kalau enggak ya jangan dulu gitu. Terus aku ngeliat di sini kamu mandiri sih ya. Mandi sendiri enggak lah maksudnya. Iya loh, kayak kamu mandiri tuh kayak bisa gitu nggak bergantung sama orang ya.
Beberapa kalian mungkin bahagia menikmati hidupmu sendiri, kamu suka menyendiri, atau kalau kamu sama siapa juga kamu kayak orang yang ya kamu tuh nggak menggantungkan kebahagiaanmu sama orang gitu. Ini beberapa kalian subur ya say di 2022. Ini subur bisa dalam artian bodymu bagus nih, badanmu jadi bagus. Mungkin ya lebih gemuk kah atau lebih kurus, kan bisa kebalik ya, bisa vice versa. Ini beberapa kalian ya kalau udah sama yang lain atau sama siapa kamu tuh hamil ya, atau pasanganmu hamil gitu ya. Itu sih bisa vice versa sih ya, bisa dia. Jadi kayak kalau itu terjadi nih, kalau memang udah terjadi hal yang misalnya seperti itu, jadi kamu kayak ya bisa tegas gitu mau move on ya. Ini membagongkan banget ya. Dan ini bagusnya juga tentang kamu mampu membuka diri ke orang. Beberapa kalian yang ngerasa udah males update di sosmed ya, nggak butuh sosmed lagi. Ternyata kamu bisa loh membuka dirimu di sosmed. Kamu percaya diri, kamu bisa men-share hal-hal positif di sosmed. Kamu jadi kayak bisa gitu posting kata-kata yang memotivasi orang. Ya kamu bagus sih. Mungkin karena kamu udah sering dapat pencerahan di tarot, jadi kamu kayak mau membagi ilmu gitu, membagi hal-hal yang memotivasi teman-teman di sosial media kamu. Jadi kamu berani ya, lihat. Tapi di sini ya biasalah, namanya kita hidup ya, ada aja cobaan. Ketika kamu bangkit, ketika kamu udah mau membuka diri, ada aja orang yang sewot ya. Aku ngerasa nanti ya kadang muncul lagi tuh cobaan hidup. Kan kita semakin naik level makin banyak sih sebenarnya cobaan. Kadang nanti kamu bisa menjadi orang yang apa ya, takut gitu untuk speak up gitu. Misalnya kamu mau posting sesuatu, kamu nanti tiba-tiba kayak rasa-rasa kamu tuh nggak yakin gitu, tiba-tiba kok rasa takut itu muncul lagi. Nanti apa kata orang ya kalau aku posting ini, nanti kalau yang like dikit gimana, nanti yang komen nggak enak gimana, atau nggak ada yang komen gimana. Kamu jadi kayak muncul lagi seperti itu. Cuma ya kamu bisa menangkis itu karena aku ngerasa di sini spirit guide ya, malaikat penjaga, bahkan leluhur kamu ini ada yang menghampiri untuk menjaga kamu. Jadi kamu tetap masih bisa menebar kebaikan. Jadi kamu kayak orangnya udah gitu, main sosmed ya sesuka gue mau posting ini untuk kebaikan ya, kenapa enggak? Kan nggak harus mikir harus di like, harus di komen, bla 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 gitu say ya. Oke. And then oh iya, ini kan bottom of the deck nih, ada yang menghampirimu ya, dia datang lagi. Dia datang lagi tuh nanti. Jadi dia yang nggak apa ya, dia yang sempet nggak peduli akan menghampiri kamu lagi gitu. Dia nyamperin kamu lagi di sosmed ya, seperti energi dia tadi, dia nyari tahu kamu lagi. Karena dia tuh ngerasa apa aku gila gitu ya. Karena dia merasa gitu, perasaan lu udah nggak ngusik hidup gue lagi, perasaan gue yang udah kayak menyerah, atau perasaan gue yang udah ngundurin diri dari koneksi ini, tapi kok gue yang kecarian lo. Nah dia ngerasa gitu, dia merasa kamu udah nggak mengusik dia lagi kan, sudah tidak ada drama lagi, apalagi nggak komunikasi, atau ya dia nyingkirin kamu gitu, dia ngusir kamu dari WA-nya, dari sosmednya. Tapi kok dia merasa kayak tetap aja kecarian kamu, tetap aja kangen gitu. Oke. Nah, kemudian dia merasa apa cinta ini bertepuk sebelah tangan kalau aku kembali. Kan? Ini mental orang yang seperti apa ya? Ya gitulah. Ada kok ini orang yang punya rencana untuk kembali ke kamu. Bahkan kayak pengen naik level, punya hubungan dengan kamu. Contohnya kayak yang tadinya nggak jelas hubungannya jadi jelas, dia mau ya semuanya
menjadi lebih baik, dia mau memperbaiki hubungan dengan kamu, tapi kadang dia merasa nanti kalau cintaku nggak terbalas gimana, kalau kamu nggak mau menerima aku lagi gimana, apalagi kalau ada orang lain. Aku merasa aku ini bukan apa-apa, tapi tetap aja dia harus kembali. Ini berapa kalian ini koneksinya bukan koneksi sembarangan ya, mau kalian ngerasa sulit lah, beda lah, atau apa, tapi ini kayak koneksi yang udah dibawa dari masa lalu sebelum kehidupan yang sekarang. Ya kalau rajin ya, kalau misalnya kamu rajin, cek aja silsilah keluargamu atau silsilah keluarga dia. Aku rasa ujungnya itu ada nyambungnya ya, gitu. Kayak entah leluhur dia punya hubungan di masa lalu, terus mereka mewariskan karma, mewariskan unfinished business yang gak kelar-kelar itu. Ya mereka percaya semesta memberikan kekuatan buat kalian membayar karma-karma itu, sehingga ada koneksi yang menyakitkan ini. Dan ya semesta memberikan kekuatan buat kalian membereskan koneksi ini. Nah dia ujungnya ke kamu lagi ya. Ini bisa cepat bisa lambat ya. Kayak aku merasa kalau dia ikutin kemauan duniawi, kalau dia ikutin hawa nafsunya, dia bisa kok kesana kemari. Tapi kayak dia connect ke kamu lagi, dia merasa kamu lagi satu-satunya yang muncul di pikirannya. Tuh, akhirnya dia nggak kuat. Ini orang yang mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun mencoba mendenial atau mencoba tetap pakai topeng, tidak mau jujur sama dirinya sendiri bahwasanya ya dia tuh sebenarnya hanya sayang sama kamu, hanya cocok sama kamu. Tapi kayak 2022 ya, ini beberapa membuka topeng ya, kayak capek gitu, nggak jadi diri sendiri tuh capek ya. Kalau aku mencintaimu ya aku ke kamu, atau setidaknya yang aku bilang itu tadi ya, ada seseorang yang speak up di sini. Ini bisa vice versa, bisa dimulai dari dia atau dimulai dari kamu. Jadi kayak ada yang ngomong di sosmed, posting sesuatu di sosial media, kayak ya dia membuat kata-kata tentang kamu dan dia. Jadi kamu kayak ngeh gitu, tiba-tiba duar. Nah, kamu juga rasain ya koneksi sama aku. Ya aku akhirnya tahu gitu. Kamu rasa gitu nanti? Nih, beberapa kalian kamu pasrah ya, say. Kamu merasa ya, aku kan udah berusaha nih, Tuhan gitu. Mungkin dalam doamu seperti itu, dalam hatimu. Kamu merasa ya, aku udah memberikan yang terbaik. Beberapa kalian gitu. Kamu merasa aku udah berusaha berjuang, berusaha sabar, tapi keadaannya begini begitu ya. Atau kamu apa ya, kamu pasrah sih, menyerahkan sama yang maha kuasa, tapi tetap kayak kerinduan itu ada lagi ke dia. Kamu rindu lagi ke dia gitu. Tapi ini muncul lagi kayak ada koneksimu dengan yang lain. Bisa seperti kamu ya memang begitu dulu punya jalan hidup yang ya kamu menerima dulu kebahagiaan yang layak buat kamu. Maksudnya gini, kalau misalnya kalian belum union, belum bersatu, itu bisa kemungkinan kalian menjalani hidup masing-masing dulu, masing-masing bayar karma dulu gitu loh. Nah kalau kamu pernah melakukan hal baik, kamu bayar karma baik dulu gitu. Kayak ya Tuhan ngasih ruang, waktu buat kamu menikmati kebahagiaan dulu. Makanya kamu bisa aja nih sama orang lain, kamu bisa sama soulmate gitu, yang ngebahagiain kamu. Tapi ya twin flame kamu kan hanya dia, yang menjadi cerminan kamu, mirrornya kamu, koneksi kuat dengan kamu hanya dia. Nah dia di sana gitu juga, dia jalani hidupnya dulu, membayar karma buruknya dulu, begitu. Tapi meskipun kamu nanti bisa ke yang lebih baik, atau memang kamu fokus ke orang lain, tapi tetap cinta kamu kuat banget ke dia. Ada rasa-rasa ya mau gimana pun
tiba-tiba mau kangen, tiba-tiba kepikiran dia, tiba-tiba dadamu sesak lagi teringat dia, tiba-tiba kadang sedih, nangis gak jelas, keinget dia gitu, tiba-tiba senyum-senyum keinget dia. Tapi ini percayalah ya, itu sebenarnya keadaan yang aman buat kamu. Jadi kayak nggak usah khawatir ini tuh nanti gimana ya. Nah, nggak usah khawatir, sekarang fokus aja dulu sama dirimu. Kalau memang semesta mendorong kamu fokus ke yang lain, ya itu tandanya yang lain ini yang bisa ngasih kebahagiaan dulu buat kamu. Kayak ya kamu tuh kan pantas dicintai, masa nggak pengen gitu ngerasain kebahagiaan dulu ya sama yang lain kah atau apa. Dan tetap optimis, jalani aja dulu takdirmu yang sekarang ya. Nih, karena aku merasa di sini ada tentang jiwa yang belum dewasa. Mungkin saat ini dia tuh harus ada di proses pendewasaan diri. Jadi ketika dia sudah menjadi lebih dewasa nantinya, sudah menjadi lebih baik, nah dia bisa aja didekatkan ke kamu ya. Semua kembali ke kehendak Tuhan. Kalau memang kamu dan dia bisa berjuang, ya itu ada kemungkinan yang bersatu. Atau memang keadaan nanti ya mendukung untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa lebih dekat ya, kemungkinannya bisa bersatu ya. Oke. Sekarang kita lihat apa ya, ciri. Lihat huruf dulu ya. Huruf ini bisa dinamanya atau dinamamu. Ini ada M, R, T, MRT ya. MRT, C, U, V, J, O, Z, W. Ini W. Ini ada ada X. Nah, X bisa orang masa lalu. B, E, N, L, G, D, I, M, R, T, C, U, V, J, O, Z, W, X, P, E, N, L, G, D, I. Angkanya bisa kamu ya, kaitannya diambil dulu, say. Taruh sini dulu ya. Aduh, aku shuffle dulu. Rempong. Aduh, nah, cukup lah ya. Ini ada angka 8, 20, ada 3, 13, 13 ya. 11, ini mirror. 26, 27, 16 ya. 1, 25, 15, 23, 9, 17, 10, 7, 28, 28, ada 4, 24, dan 18. Oke, sekarang kita kepoin. Kita lihat tempat ya. Bisa berkaitan dia atau kamu pernah kesini atau pengen ke tempat ini ya. Beberapa. Brunei Darussalam.
Banyuwangi, Ternate, Jakarta. Pernahkah ke situ atau pengen? Ini ada Papua, Tapanuli ya, Tapanuli, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Tasik Malaya, Cianjur, Eropa ya, Europe. Mungkin ada yang pengen ke situ. Ini ada Gorontalo, Kupang, Thailand. Wah. Taiwan, Garut, Filipina, Timor Leste, ada Swiss ya, Eropa, Blitar, Amerika. Ada yang pengen ke sana? Afrika, Batam, Balikpapan, Bangka, Belitung, Banyumas, Arab Saudi, Ambon, wah ini jumping ya, ada Kediri, oke. Depok, Singapura, Italia, India, bottom of the deck Nganjuk ya. Oke, ini mungkin beberapa saja yang cocok, ini bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.